teman-teman jangan patah semangat untuk mengejar impian kalian. Kalian gak gagal kok, masih ada waktu buat berjuang gitu. Dan jangan lupa konsultasi ke BK gitu, karena BK itu welcome banget gitu. Oke, dari Dela sendiri? Saya sendiri pendidikan itu penting ya Bu, penting banget. Jadi kata tetangga, misalkan tetangga tuh ngomong-ngomong pendidikan itu orang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, akhirnya ke dapur juga. Jadi kayak udah patahin aja tuh kata-kata gitu bahwa tuh pendidikan itu penting. Kalau misalkan biaya apa-apa itu sebenarnya kita bisa asal ada kemauan aja Bu. Misalkan sharing-sharing ke guru BK gitu, gimana sih masuk ke perguruan tinggi gitu gimana gitu. Kan ada jalurnya juga misalkan dari KIPKA juga kan terbebas dari biaya apapun. Misalkan kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cik. Hari ini kita kembali lagi nih ke segmen Cikpop, di mana kali ini ada yang berbeda nih. Hari ini kita kedatangan dua narasumber para maba-maba mahasiswa baru yang masih fresh banget kan. Oke, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama maba-maba ini. Dimulai dari mungkin kakak Tipah dulu nih, silakan Tipah. Halo, perkenalkan nama saya Hatifah Salama. Saya mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurusannya apa sih? Jurusan aku agribisnis. Oh, agribisnis. Jadi namanya Kak Hatifah, masuk ke PTN UIN dengan jurusan agribisnis. Oke, lalu Kak Dela silakan Kak, kenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Dela Anggriani. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dan prodi saya saat ini pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Oke, Kak Dela, PTN itu Unsika ya singkatannya? Iya, ya kan? betul. Terus jurusannya itu berarti PJOK tapi pendidikannya. Benar nggak sih? Iya. Oke. Setelah udah kita kenalan sama tamu-tamu kita hari ini, sebelumnya aku pengen tahu nih, kan ini mahasiswa baru dong ya kan? Pengalamannya apa sih yang kamu rasain nih setelah menjadi maba? Ipah coba. Pengalaman aku jadi maba hari ini itu mungkin banyak perbedaan ya dari dosen, karena dulu belajarnya itu sebenarnya guru, kita belajar ya kadang masih disuapin. Cuman kalau misal dari dosen itu kita yang harus benar-benar ekstra lagi dalam belajarnya. Berarti kita ini harus aktif gitu ya. Kalau SMA itu disuapin maksudnya masih guru yang ngajari materi, kamu yang kayak menangkap hal itu gitu ya. Oke, kalau Dela sendiri apa pengalamannya? Sama sih kayak Hatifah, cuma nambahin aja kalau misalkan dari jadwalnya juga kayak beda gitu sama SMA. Jadi kayak kalau misalkan kuliah itu kayak kita yang ngejar dosen gitu. Kalau misalkan jam terserah dosen, kita ikutin aja gitu aja sih. Beda ya Beda berarti banget. sistemnya ya. Cukup beda banget ya kata Iya. Dela barusan. Oke, berarti masing-masing punya pengalaman yang sama tapi ada yang bedanya juga. Ya nggak sih? Oke. Setelah jadi mahasiswa baru nih, berarti kan sekarang udah kuliah dong. Nah, tadi kan Tipa bilang Tipa kuliahnya itu di UIN. Itu kalau boleh tahu, waktu masuk UIN, masuknya jalur seleksi apa? Aku jalur SNMPTN. SNMPTN. Kalau Dela? Sama SNMPTN juga. Jadi dua-duanya sama-sama jalur rapot. Wah, hebat banget. Karena jalur rapot itu nggak semua orang gampang buat masuk. Untuk seleksinya aja itu butuh proses yang cukup sulit ya nggak sih? Kamu ngerasain sendiri kan persaingan untuk seleksi SNMPTN ya kan? Oke, dari seleksi itu menggunakan jalur reguler kah atau ada yang menggunakan jalur KIP untuk kuliahnya sendiri untuk Tipa? Kalau aku reguler. Reguler. Cuma masih mendaftar di KIP. Oh, berarti mendaftar melalui KIP tapi belum di ACC? Iya, Masih proses. Oke, kalau Dela? Dari KIPKA. KIP, Iya. berarti Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Oke. Gini Dela, waktu kamu SMA nih sampai akhirnya masuk di jalur SNMPTN ini berarti kan ada apa ya? Ada proses-proses atau persiapan yang kamu persiapkan ketika SMA, ya nggak sih? Nah, persiapannya sendiri untuk Hatifah itu apa sih sampai akhirnya lo masuk nih di UIN jalur apa gitu? Tentunya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu aku persiapin mulai dari belajar, ujian nilai
Oke, berarti nilai pasti dong, ya kan? Nah, pembiayaan juga yang kamu tadi bilang. Terus walaupun nih kamu ngejar nilai, pembiayaan di sekolah sendiri aktif nggak sih? Maksudnya kamu fokus nilai, tapi ikut organisasi nggak sih? Ikut esko nggak sih di sekolah waktu itu? Iya, aku juga ikut Eskul Rohis dan ikut organisasi dari Kabupaten Bogor juga ikut. Aku forum Rohis Kabupaten Bogor sama organisasi MPK Kabupaten Bogor juga ikut, dan juga MPK dari SMA. Aktif banget ya Tipa ya. Kalau Dela sendiri? Persiapannya mungkin dari kelas 2 SMA ya Bu. Dari di akhir pertamanya sih saya kayak nggak niat itu untuk kuliah, tapi pas SMA kelas 2 kayak terbangun gitu dari guru BK juga kayak ngajak ayo masuk pendidikan yang lebih tinggi gitu. Terus juga dorongan juga dari orang tua ya kayaknya juga sih. Berarti persiapkan terkait tentang nilai juga dan informasi-informasi tentang gitu. kuliah juga. Oke, kita kuliah juga. Yang menarik nih tadi kamu bilang kan ternyata biaya juga itu perlu disiapkan ya. Ternyata bukan hanya terkait tentang kamu aktif di organisasi, terkait tentang nilai, tapi ada yang juga hal yang sangat penting yang terkadang orang nggak ngeh gitu, ternyata biaya juga perlu banget gitu kan. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, persiapan biaya yang sudah Tipa persiapkan itu dari mulai sekolah itu apa sih sampai akhirnya bisa kuliah saat ini? Jadi aku emang udah pengen masuk perguruan tinggi negeri itu udah dari sebelum masuk SMA juga udah berpikir gitu seperti itu. Dan akhirnya aku mulai mencoba menabung gitu untuk masuk perguruan tinggi negeri, itu dengan cara pertama kan berbisnis gitu. Aku juga pakai just tip gitu, ikut-ikutan just tip, dan juga aku apa? Jadi Tipa udah ngumpulin biaya itu di kelas 10 sendiri? Secara mandiri? iya sendiri. Oke, berarti kamu udah sistem nabung dari mulai kelas 10. 10 dengan cara tadi kamu bilang salah satu adalah just tip, dia buka Just tip, usaha sendiri. Terus apa lagi tuh Tip? Itu aja yang udah kamu persiapkan waktu sekolah. Iya. Atau mungkin kamu ada kayak yang, Bu, saya suka dikasih uang nih sama saudara, terus saya tabung misalnya, saya sisihkan, kayak gitu-gitu juga nggak sih? Iya betul. Jadi kayak kalau dari Lebaran juga kan suka kasih angpau gitu, terus sisain buat. Oh, jadi masih dikasih ampau Tip? Oke, nggak apa-apa. Kalau Dela sendiri, persiapan dari finansial? Finansial mungkin dari berbisnis aja, utamanya sih berbisnis aja sih Bu, kayak ngumpulin uang untuk kuliah gitu, dari mulai makanan ya Bu, produk-produknya, terus baju, make up dan lain sebagainya, saya jual terus aja Bu. Oke, berarti sebenarnya kalian tuh udah nge-preparein biaya tuh dari mulai kayak nabung dari uang jajan sendiri yang ibu tangkap nih ya, koreksi ya kalau salah ya. Berarti nabung dari uang jajan sendiri, kamu sisihkan. Kedua adalah berarti kamu usaha sendiri juga kan, buka usaha sendiri. Dia tadi bilang kayak jualan makanan segala macam, itu jualannya di sekolah kah atau di luar sekolah dia? Di sekolah sih Bu, di sekolah saya jualan makanan gitu ya buat teman-teman sekelas. Kalau di luar saya penghasilannya ikut-ikut bazar gitu, jualan baju gitu, jualan baju anak. Tapi itu emang benar-benar khusus untuk dana kuliah ya, kamu prepare-nya ke arah situ ya? Iya, utamanya. Kalau Tipa sendiri kan tadi Tipa bilang kayak buka just tip juga ya kan, berarti kamu online juga? Online juga. Sangat kreatif banget ya, nih anak muda milenial nih kayak gini. Kita kasih aplaus dulu ya. Oke, boleh tahu nggak sih nih Tipa, Dela, cara kamu benar-benar nabung itu gimana sih cara realnya? Dari Dela dulu coba. Yang paling utama itu kayaknya bazar ya Bu, soalnya kan kalau bazar kan kayak uang untuk kita jualan juga dikasihnya lumayan gede juga ya Bu. Jadi buat masukin ke uang buat kuliah itu dari situ juga Bu sih. Biasanya maksudnya gini, sehari berapakah dipatokan atau gimana? Patokan misalkan kalau itu ikut bazar ya paling 100-an ke atas. Sehari? Satu hari itu hari Minggu. Oh, di hari Minggu biasanya dapat 100.000 tuh langsung dikumpulin. Kalau uang jajan sendiri biasanya sehari berapa sih untuk menyisihkan ininya ya,
tabungan buat kuliahnya itu? Uang jajan paling nyisihin 10.000. Sehari 10.000 bener-bener Nah, terpisah tuh ini buat kuliah 10.000 iya. nih. Ah. Oke. Boleh tahu nggak sih total yang udah kamu dapetin sampai kelas 3 itu berapa? Berapa ya? Kisaran berapa gitu? Kisaran 2 deh. 20, 2,5-an. 2.500.000. Itu untuk uang kuliah. Itu uang kuliah. Iya. It's okay, nggak apa-apa, itu udah hebat banget sih menurut ibu. Apalagi dengan sehari misalnya 10.000 gitu kan, bisa konsisten, itu yang paling hebat sih ketika kita bisa konsisten. Kalau Tifa sendiri teknisnya gimana sih Tip? Kalau kan emang udah persiapan tuh emang sebelum masuk SMA emang udah pengen masuk perguruan tinggi negeri. Jadi aku mulai cari itu target pas kelas 10 itu mentarget dulu nih aku mau kuliah di mana, lanjut kemana, jurusan apa. Nah habis itu aku mulai ngelakuin riset dulu. Nah risetnya tuh kayak misalnya UKT di kampus ini tuh berapa sama jurusan ini UKT-nya berapa gitu. Akhirnya aku habis dari situ aku mau analisis nih kira-kira kalau misalnya kan yang aku mau tuh waktu itu jurusannya 5 juta ya. Uang UKT-nya 5 juta, dan aku gimana caranya biar bisa dapat 5 juta setelah lulus itu gitu, biar aku ada persiapan. Nah, akhirnya aku dari situ mulai nabung dari uang jajan. Nah aku kan kalau uang jajan aku itu 500 per bulan ya, itu langsung per bulan gitu. Jadi aku sisihin 200-nya per bulan, dan alhamdulillahnya waktu itu lagi covid kan, COVID-19, jadinya uang jajan tuh 500 tuh utuh. Oke. Gitu. Terus akhirnya mencapai berapa sih di kelas 3? 6 juta. Aduh, hebat-hebat banget ya. Sebenarnya lebih kepada yang ibu tangkap tuh konsistensi sih, itu yang harus sebenarnya ibu juga masih belajar ya. Ternyata konsistensi itu tidak merugikan ya, membuahkan hasil. Oke, lalu ketika udah dapet uang yang kamu kumpulin, terus akhirnya bisa kuliah. Nah, ada nggak sih ternyata keuangan yang ketika kuliah, kan kamu taunya tadi kamu bilang riset nih, oh UKT-nya segini, oh biaya bangunannya segini. Ternyata pas lagi udah masuk dunia kuliah, ada biaya tak terduga gitu. Ada nggak sih selain UKT sama uang pembangunan di kuliah Dela? Uang tak terduga ya. Kalau COVID sekarang sih mungkin nggak ada ya Bu. Cuma kalau misalkan offline kita harus persiapkan untuk ngekos, terus juga perjalanan juga ya. Kalau misalkan kita mau pulang pergi ke rumah juga harus dipersiapkan dari sekarang juga sih Bu. Oke, punten Del, untuk kosannya itu sana kisaran berapa Del? Kisaran Musika ya? Iya 600-an ya Bu. Paling murah 600-an. Oke, paling mahalnya sekitar 1.200.000. oh 1.200.000, berarti 600 sampai dengan 1.200.000. Iya. Biaya hidup kayak misalnya makan itu biasanya berapa tuh Del untuk jajan-jajanan di sana? Sebulan ya Bu. Untuk sebulan kisaran 2 juta bisa Bu. Tapi tradisi menabung itu tetap kamu lakukan sampai saat ini kamu kuliah pun? Iya. Oke, jadi emang udah jadi kebiasaan juga Iya. ya? Oke. Dari Tifa sendiri? Kalau aku biaya dagangnya mungkin ini sih, butuh laptop kan aku. Jadi karena yang laptop pas SMA itu kameranya udah nggak rusak gitu. Oke, Dan keyboardnya juga udah lumayan sakit. Jadi aku kira memutuskan beli laptop lagi. Ngekos nggak kamu? Insya Allah nggak kos. Oke, biaya kosan di sana berapa? Rentangnya sih Tifa? Iya, sama sih 500. Paling murah tuh 500. Paling mahal lebih dari 1 juta biasa Iya, karena iya. Jakarta ya. Oke. Oke, berarti tadi kita udah tahu ya terkait tentang biaya tak terduga. UKT-nya kalau boleh tahu jurusan Tifa sekarang tuh berapa sih? 4 juta. 4 juta per semesternya. Biaya bangunan? Nggak ada. Nggak ada. Benar-benar nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau Dela 2.400.000. 2.400.000 Bangunannya nggak ada. Nggak ada. Berarti dua-duanya free ya? Atau mungkin dikena SNMPTN? Free deh Bu kayaknya. Dari kampus kamu mah? Iya, kalau Bu. kamu aku itu Oke, sebenarnya gue penasaran sih terkait hal ini nih. Apa sih sebenarnya yang menjadi dasar utama kamu untuk kayak pengen kuliah tapi harus nabung buat uang sendiri dari kelas 10 itu apa sih dasarnya? Dela? Apa sih Del? Dasarnya apa ya Bu? Dari terutama tuh dari guru BK deh Bu. Kalau dasar itu saya ikut itu sebenarnya saya nabung juga nggak merasa buat kuliah. Oke. Cuma dorongan dari guru BK juga, jadi saya uangnya itu buat kuliah gitu Bu. Jadi saya maksimalin tabungan juga untuk kuliah.
Oh jadi itu yang mendorong adalah guru BK, itu Iya. dasar kamu untuk Iya. menabung. Oke, adakah faktor lain misalnya terkait tentang bapaknya tuh udah pensiun kah? Atau ternyata kakak masih kuliah nih sehingga bakal banyak beban nih kalau gue kuliah bayar gitu misalnya. Enggak, tapi apa emang pure ada guru BK nih gitu misalnya. Dari guru BK. Oh, hebat banget. Jadi benar guru BK kamu membawa dampak Iya, yang positif. Dari kelas 10 kan guru BK kan udah masuk ke kelas tuh kan. Oke. Jadi misal arahan gitu, apa sih nih SNMPTN, apa sih itu SNMPN gitu, apa masuk jalur itu. Jadi saya terpacu untuk menggali informasi tentang itu sih Bu. Oke. Kalau Tifa sendiri, apa tips yang mendasar kamu buat nabung dulu deh nih buat kuliah sendiri? Sebenarnya kita nggak tahu ya masa depan itu kayak gimana. Jadi kayak misalnya apa nanti orang tua aku masih ada gitu kan, terus kayak nanti gimana ke depannya kan pasti masih banyak banget pertanyaan kayak gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk menabung gitu, walaupun mungkin ayah aku kayak ini pakai aja gitu, tapi tetap aja kan aku kayak nggak enak gitu. Apa sih aku yang udah aku lakuin buat ayah aku atau mama aku gitu kan, jadi itu mendasari aku buat menabung. Oke, jadi faktornya beda-beda ya. Tapi ibu rasa siapapun sosok yang menjadikan kamu sampai akhirnya menabung buat kuliah dan alhamdulillah tercapai gitu kuliah yang kamu impikan itu adalah orang-orang hebat sih menurut ibu. Oke, mungkin sosok siapa sih yang paling berkesan buat kamu sampai mau ngambil agribisnis ini? Oke, ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Janji ini pertanyaan terakhir. Ibu pengen nih kalian berdua kasih nih pesan-pesan buat adik-adik kelas kalian atau teman-teman kalian yang merasa bahwa mungkin, gue pengen kuliah tapi dari segi ekonomi nggak mendukung. Tapi ternyata banyak cara kok, ya kan dari sharing kalian berdua yang Ibu dapetin nih. Atau nggak pengen kuliah masih bingung nih, gimana caranya ya? Kalian berikanlah kata-kata yang membuat adik-adik kelas atau teman kamu merasa terpacu. Coba kita mulai dari Tipah dulu. Jadi teman-teman jangan patah semangat untuk mengejar impian kalian. Kalian gak gagal kok, masih ada waktu buat berjuang. Dan jangan lupa konsultasi ke BK gitu, karena BK itu welcome banget. Oke, dari Dela sendiri? Saya sendiri pendidikan itu penting ya Bu, penting banget. Jadi kata tetangga, misalkan tetangga tuh ngomong-ngomong pendidikan itu apa orang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi akhirnya ke dapur juga. Jadi kayak udah patahin aja tuh kata-kata gitu bahwa tuh pendidikan itu penting. Kalau misalkan biaya apa-apa itu sebenarnya kita bisa asal ada kemauan aja Bu. Misalkan sharing-sharing ke guru BK gitu, gimana sih masuk ke perguruan tinggi gitu gimana gitu. Kan ada jalurnya juga misalkan dari KIPKA juga kan terbebas dari biaya apapun. Misalkan kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Oke. Wah, sekali lagi kita aplaus dulu buat kita tamu kita hari ini, benar-benar menginspirasi dan sangat bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya hari ini Tipa, Dela. Insya Allah ini akan menjadi pahala buat kalian untuk memberikan hal-hal positif buat yang nonton. Terima kasih untuk hari ini. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.